Terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat untuk yang, videonya atau screen-nya? Sudah, Pak. Oke. Nah, minggu ini, saya akan sedikit tarik ke belakang dulu, karena kita banyaknya di semester ini untuk di SIP ini tentang analisis-analisis, tapi lebih baik kita akan sedikit, mengulas dulu dasarnya. Saya akan membahas apa itu yang namanya data, kemudian apa itu kualitas data, dan nanti apa itu metadata. Baru di terakhir nanti saya akan coba lihatkan gimana sih data-data JS, apa aja yang mungkin kalian nanti akan temui di dunia kerja, ketika kalian udah menjadi seorang planner, kemudian memegang data, data apa aja yang mungkin kalian dapatkan, ya ini saya akan coba sharing. Nah cuman, saya mau, bermula dari piramida seperti ini. Ada yang pernah lihat piramida seperti ini? Saya akan zoom. Nah, ini adalah saya ambil dari website di Google, saya lupa tidak mencantumkan sumbernya. Ini adalah, judulnya hierarki pengetahuan dari mulai datum, ada data, informasi, ada knowledge, ada wisdom. Nah, tadi kalau kalian jeli sih di sebelah kanannya tadi udah ada pengertiannya. Nah, cuman saya mau nanya dulu kalian nih, mumpung kalian masih pada online dari mulai Rinaldi, Samaizar, Anissa, sampai Adnan dan segala macam. Ada yang pernah denger namanya datum nggak? Kalau di sini di hierarki datum itu hierarkinya paling dasar ya, paling bawah ya kan? Setelah datum ada apa? Di atasnya datum Data, ada apa? Data. Setelah data ada apa? informasi, Informasi. Setelah informasi ada apa? pengetahuan, Knowledge atau knowledge. pengetahuan, dan yang terakhir ada wisdom. Nah, saya belum sampai ke wisdom dulu. Ada yang pernah dengar kata-kata datum nggak? Bebas, ada nggak? Bentuk Apa bebas tuh? tunggal dari data, Bakti. Apa? Bakti? Sorry. bentuk tunggal dari data. Jadi kan Hak. kalau data itu kumpulannya, sementara datum itu bentuk tunggalnya. Oke. Sip, mantap tuh Bakti. Jadi kalau saya lihat pengertian yang di samping, di sini, datum. Datum adalah keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, ataupun bahasa, bisa juga sifat. Jadi sesuatu yang diperoleh dari pengamatan, bisa angka, bisa simbol, ataupun sifat, itu kalau tunggal, satu, itu namanya datum. Gitu. Datum itu kalau nggak salah, itu berasal dari bahasa Yunani kalau nggak salah. Kalau kita lihat dari sini, nih, jadi ilustrasi datum dan data, jadi kalau ada sifat, A itu punya jumlah siswanya 100, kemudian kondisi sekolah itu, baik, ya itu adalah datum. B, C, sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D, sekolah E. Nah, benar tadi kata Bakti, kumpulan dari datum-datum itu yang namanya data. Gitu. Jadi kalian, mengamati, oh di sana ada tukang beca, misalkan di perempatan, Unisba, di perempatan Dago ada tukang beca juga, kemudian di dekat ITB juga ada tukang beca, berarti itu ada datum datum datum. Tapi, kalau misalkan, oh ada sekumpulan tukang beca, itu namanya data. Gitu. Kebayang antara bedanya datum sama data. Jadi kita perlahan-lahan dulu, jadi jangan kalian bingung, kalau denger yang namanya datum, itu apa sih? Oh, datum itu yang tunggal, pengamatan yang satu-satu. Tapi kalau udah dikumpulkan, itu menjadi sebuah data. Nah, kalau tadi datum sama data udah, kalau informasi apa sih? Ada yang tahu? Tadi Bakti tahu tuh tentang data. Sekarang teman-temannya Bakti nih, ada yang pernah dengar informasi atau pengertiannya informasi atau kaitannya informasi dengan data apa? Ada yang bisa nggak? Bebas. Kira-kira informasi Izin itu menjawab, apa sih? Pak.
Apa Rel? Gimana Rel? Kalau informasi itu data-data yang sudah diolah bukan Pak? Oke, bagus Farel. Jadi bedanya data dengan informasi, itu informasi ada yang diolah atau misalkan informasi diambil atau disarikan dari bukti alasan dari pernyataan yang eksplisit. Jadi ada pengolahannya, ada pencariannya, ada pensariannya gitu. Jadi nggak raw, nggak mentah. Jadi informasi itu kalau di sini dilengkapi dengan deskripsi jawaban suatu pertanyaan yang dimulai dari, kata, 5W1H, who, what, when, dan how ini. Kemudian bla 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 dan segala macam. Nah, ini yang kalian harus bisa sebagai orang planner, itu kalian bukan hanya mengambil data, tapi minimal kalian dari data-data yang ada, itu kalian ubah bentuknya menjadi sebuah informasi. Kalau bisa, gampang tinggal saya, suruh anak SMK, "Kamu survei ke daerah mana, cari data A, data B, data C." Nah, cuman kalau orang planner, nanti biasanya ada analisis, analisis kesesuaian lahan, analisis misalkan, prediksi, penduduk. Nah, itu nanti data-data itu diolah, disarikan, itu menjadi sebuah informasi. Nah, ini nih yang kalian minimal kalian harus mengerti atau bisa mengekstrak atau mensarikan dari data menjadi atau mentransformasikan dari data menjadi informasi. Nah, balik lagi, ada yang namanya knowledge, ilmu information sama. Nah, kalau di sini, nah, kita lihat aja deh. Knowledge adalah know how dan merupakan hal yang memungkinkan mentransformasikan dari informasi menjadi instruksi. Nah, kalau udah knowledge itu ada instruksi, ada kegiatannya. Knowledge dapat diperoleh di antara dengan transfer orang lain yang memilikinya atau instruksi dari orang lain atau dari sarinya, gitu. Jadi ada suatu proses instruksi atau kegiatan. Jadi, kita sarikan lagi dari informasi itu menjadi sebuah knowledge atau ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah biasanya wisdom. Wisdom adalah kemampuan meningkatkan efektivitas. Dengan wisdom, maka dapat meningkatkan nilai ataupun value yang memerlukan fungsi mental yang dikenal sebagai judgment. Nilai etikal dan estetik yang ada di dalamnya akan melekat pada orang yang, unik serta personal. Jadi ini nih, hierarkinya dari data, datum, informasi, knowledge, dan wisdom. Eee, ada yang namanya kalau wisdom itu ada kearifan lokal. Pernah dengar nggak kearifan lokal? Biasanya di desa-desa atau misalkan di kampung adat itu masih, masih kental, masih lekat tentang si kearifan lokal. Itu adalah sebuah kumpulan dari pengetahuan yang ada dari turun-temurun tuh, dari nenek moyangnya, dari buyutnya, kemudian, ada ilmu pengetahuan, kemudian disarikan menjadi sebuah kearifan lokal. Nah, ini adalah, si hierarkinya. Nah, kalian juga nanti untuk menjadi planner, kalian kalau untuk merencanakan sebuah wilayah, nggak hanya cuman melihat datumnya doang, nggak melihat datanya doang, tapi harus bisa mengekstrak informasinya, mengekstrak knowledge-nya, ilmu pengetahuan yang ada di sana, ataupun kalau bisa mengekstrak si kearifan-kearifan lokal, wisdom-wisdom-nya, kebijakannya. Nah, jadi kali ini yang perlu kalian explore dari seorang planner ketika melihat suatu daerah untuk kalian rencanakan. Jadi kalian mengumpulkan datum, dikumpulkan menjadi data, diekstrak menjadi informasi, dari informasi itu diekstrak lagi menjadi ilmu pengetahuan, dari ilmu pengetahuan menjadi kearifan, jadi wisdom gitu. Jadi ini yang, kalian harus coba explore nih. Nanti kalau jadi planner profesional ya, kalian harus
bisa nih, mengekstrak dari mulai datum sampai wisdom-nya di suatu lokasi ataupun suatu, wilayah. Nah, kemudian ini ada jenis-jenis data. Nah, saya mau, nonton video dulu 1 sampai 3 menit, coba. Suaranya terdengar nggak kalau kayak gini, suara videonya? Kedengar nggak? Full? Saiful Hidayat? Tidak, Pak. Belum ada. Yang suara videonya nggak kedengeran? Nggak ada, Pak. Sebentar, saya stop sharing dulu kalau gitu. Stop sharing dulu, share lagi, mana share lagi, share. Stand out content. Mana? Yes, oh ini nih, include computer sound, sorry. Kemudian di sini, oke. Saya full screen. Oke. Nah. Kok ngomong sih? Bentar. Nah, sekarang kita akan ngebahas. Nah, kalau dikecilin bisa, saya full screen. Nah, sekarang kita akan ngebahas 4 skala pengukuran. Jadi skala pengukuran itu kan ada Sorry. 4 ya, nominal, ordinal, Sorry. interval, sama Kedengeran? rasio. Nah, masing-masing dari mereka itu punya karakteristik sendiri dan penting banget nih buat Full, kita kedengeran nggak Saiful untuk Hidayat? paham tentang skala pengukuran ini. Kedengeran? Oke. Kenapa? Karena skala pengukuran bakal nentuin. Nah, yang mau dibahas di video ini ada yang namanya data nominal, data ordinal, data interval, data rasio. Pernah dengar 4 jenis data tersebut nggak? Pernah, Pak. Oke, di mata kuliah apa? Oh, masih ingat nggak? Di Statistika, Pak. Statistika. Oke, sip. Kalau masih pada ingat. Oke, saya akan mengulas dikit aja kalau masih pada ingat. Metode analisis apa yang bisa dipakai? Jadi nganalisis data itu nggak sembarangan, harus disesuaikan sama skala pengukurannya. Ada metode yang khusus untuk data nominal, ada yang khusus untuk data ordinal, dan Saya percepat aja kalau gitu. untuk numerik, interval, dan rasio. Dua biasanya disebut data-data kategorik. Nah, dua Sedangkan ini interval dan ada rasio yang biasanya dinamanya disebut data kategori, sementara ini angka Ciri khas numerik. dari masing-masing skala pengukuran itu, pertama, untuk data nominal ya, dia itu kategorik yang tidak ada urutannya. Nah, itu kata kuncinya, dia nggak ada urutannya. Contoh yang termasuk skala nominal ini itu warna, jenis kelamin. Oke, misalkan ini intinya nominal, tadi disebutkan tidak ada tingkat urutannya. Jadi misalkan biru, kuning, merah, hijau, biru nggak lebih bagus dari kuning, atau biru nggak lebih tinggi dari hijau. Nah ini, tapi itu adalah ya sebuah angka, tapi tidak ada tingkatan ataupun urutannya. Atau misalkan jenis kelamin, laki-laki misalkan tidak lebih bagus daripada perempuan, perempuan juga tidak lebih bagus dari laki-laki, atau agama nih ya, seperti itu. Sama agama. Nah, itu kan kategorik ya, dan itu nggak ada urutannya. Kita nggak bisa bilang kuning itu lebih tinggi dari merah, atau biru nilainya lebih rendah dari hijau. Itu nggak bisa, nggak ada urutannya. Nah, ini tuh nominal, beda kayak ordinal. Ordinal itu dia ada urutannya. Contoh, tingkat pendidikan. Kan kategorik tuh. Tapi dia ada urutannya juga. Contoh,
Oke, ini contohnya tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, dan universitas ya. Pasti SMP lebih tinggi daripada SD ataupun kuliah, universitas lebih tinggi daripada SMP. Jadi ada tingkatan-tingkatannya Toh, kalau yang untuk SD ordinal dulu, ini. SMP dulu, baru SMA. Ada urutannya, ada tingkatannya. Nah, kalau nominal dan ordinal itu identik dengan data-data kategorik, kalau interval dan rasio itu untuk data-data numerik. Nah, kalau numerik berarti nanti Atau angka. kalau misalkan data-data numerik itu kan kita bisa melakukan operasi-operasi matematis seperti mencari rata-ratanya, mencari penjumlahannya, selisihnya, dikurangi, dikali, dan lain-lain. Sekarang apa bedanya antara interval dan rasio? Perbedaan mendasarnya, interval itu nggak punya nol mutlak. Oke, Sedangkan rasio, dia punya nol mutlak. hanya perbedaannya dari nol Nol mutlak mutlak nih. itu artinya ketika dia bernilai nol, maka dia benar-benar tidak ada. Nah, berarti kalau, berat badan ya tadi, kalau misalkan tidak punya nol, berarti tidak ada, kita ulangi. Nilai nol, maka dia benar-benar dia punya nol mutlak. Nol mutlak itu artinya ketika dia bernilai nol, maka dia benar-benar tidak ada. Jadi misalkan, ya kalau beratnya nol, ya nggak ada barangnya, tingginya nol, si barangnya nggak ada, gitu. Contoh, kalau interval itu contohnya suhu. Suhu itu nggak punya nol mutlak. Suhu itu kenapa nol mutlak? Karena ada 0 derajat Celcius, ya ada ternyata, bukan, suhunya nggak ada. Kemudian nilai juga ya, nilai nol, tidak, eee, yang ini, Ketika suhunya 0 derajat, misalkan 0 derajat itu bukan berarti dia nggak punya nilai kan. Dia punya nilai, dia punya suhu, senilai 0 derajat. jadi kalau nilai ujiannya nol, bukannya dia, nggak punya nilai, dia ya punya nilai nol, tapi mungkin salah semua. Nah, seperti itu. Jadi 0 di sini bukan 0 yang benar-benar mutlak. Beda dengan rasio. Variabel-variabel dengan skala pengukuran rasio ini dia punya 0 mutlak. Contoh, tinggi badan, berat badan. Ketika tinggi badan seseorang 0 cm, itu kan sama aja dia nggak ada. Mana ada orang dengan tinggi badan 0 cm. Jadi 0 di sini itu atau di tinggi badan itu benar-benar mengarah ke ketiadaan. Oke. Sama halnya kayak berat badan. Nah, Ya, Mas. kalau untuk contohnya ya tadi nih, data nominal tadi kan, Nah, sekarang kita nominal akan ngebahas 4 sorry, skala pengukuran. ini ada nominal, kemudian ordinal, kemudian interval, dan terakhir adalah rasio. Jadi kalian harusnya udah, bisa misalkan nominal biasanya disebut dengan skala nominal, data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, posisi data setara, contohnya pegawai negeri tidak lebih dari, pegawai swasta, itu yang nominal. Kemudian kalau ordinal itu ada tingkat-tingkatnya 1, 2, 3, 4, puas, tidak puas, cukup puas, dan sangat tidak puas. Kemudian interval tadi ada, si nilai 0 itu ada nilainya, jadi tidak ada 0 mutlak, 0 derajat itu tadi memang ada suhunya, atau nilai ujian 0 itu memang ada nilainya, karena misalkan salah semua. Tapi kalau untuk rasio ya tadi jumlah buku itu ada 5, ya kalau jumlah bukunya 0 berarti ya tidak ada buku dalam rak, seperti itu. Kemudian selanjutnya juga ada yang namanya data primer ini, pengategoriannya ada 2, data primer dan data sekunder. Untuk data primer itu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok, maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian, atau hasil pengujian. Jadi nanti kalian akan, banyak melakukan survei-survei data primer, kalian datang ke lapangan, nanti kalian ada studio
wilayah, studio kota, studio desa kalau nggak salah. Nah, kalian nanti datang ke sebuah wilayah atau ke perkotaan, kalian nanti melakukan wawancara, kuesioner, apakah home interview, apakah kalian nanti menghitung jumlah kendaraan yang lewat, kemudian nah itu kalian akan lakukan, pengambilan data primer, kemudian ada lagi data sekunder, sumber data penelitian yang diperoleh melalui perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Kalian pernah dengar namanya buku Kecamatan Dalam Angka kan? Pernah nggak? Oke, itu ada nanti, kabupaten dalam angka, kecamatan dalam angka, yang mengeluarkan itu buku tersebut, data tersebut, itu instansi apa? Ada yang ingat, ada yang tahu? BPS, Bapak. Apa? Ayuning, nggak kedengeran, sorry. BPS, Pak. BPS, Tapi oke. Jadi kalian, nggak survei kecamatan dalam angka sendiri, kalian ngambil datanya dari BPS, minta ke BPS. BPS yang udah bikin profil kecamatan, profil kabupaten, kalian nanti tinggal ngambil datanya. Nah, itu adalah kalian mensurvei atau mengambil data-data sekunder. Jadi ingat, tadi ada primer yang langsung kalian ngambil data, ada yang sekunder, udah diolah sama orang lain, kalian hanya mengambil data yang sudah diolah tersebut. Kemudian, nah ini lanjut lagi, tadi, mulai dari, data interval, rasio, dan seterusnya, data primer dan sekunder. Nanti saya masuk ke kualitas data nih. Jadi kalian data itu ya nggak ngambil asal-asalan, kita harus tahu kualitasnya. Kalau di sini kualitas adalah totalitas dari sekumpulan karakteristik dari sebuah produk yang dapat memperlihatkan kemampuan untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan penggunanya. Jadi, kita harus melihat nanti si produk data yang kita ambil itu harus, ya memang memang memenuhi kebutuhan pengguna. Jangan sampai, saya butuh misalkan, data-data misalkan, jumlah penduduk suatu, desa, tapi yang kalian ambil adalah, jumlah penduduk di satu kabupaten, ya beda nih, kedetailannya. Jadi kita harus perhatikan ini kualitas datanya. Nah ini kalau di kualitas data, umumnya ada 2 yang sering dibahas, itu nggak hanya di planologi, nggak hanya di pemetaan, itu ada yang namanya presisi, ada yang namanya akurasi. Pernah dengar kan akurasi dan presisi? Ini, ini kalau kita bikin suatu, diagram, ini tinggi, ini rendah, ada yang tinggi, ini rendah. Presisinya tinggi, akurasi tinggi, seperti ini. Kalau kalian main lempar, misalkan lempar apa ya, permainan yang lempar yang dart, pernah dengar nggak? Nah, kalau Darts. misalkan ya data, dilempar terus-terusan atau datanya diambil udah di tengah-tengah, kemudian mengumpul lagi. Nah, dia presisi dan dia akurasi. Akurasinya tinggi dan presisinya tinggi. Nah, kemudian kalau yang di sebelah kanan nih, oh ini lihat, ini, dia melenceng atau dia tepat di tengah yang di sebelah kanan bawah? Dia melenceng kan? Dia melenceng, tapi meskipun dia melenceng, kemudian dia 3 data ini adalah, mirip-mirip, berdekatan, akurasinya lumayan. Jadi, dia nggak presisi, low presisi, tapi low akurasi tapi high presisi. Nah, kalau yang, ini adalah presisinya rendah, tapi akurasinya tinggi. Jadi dekat-dekat, yang tengah ini, tapi agak berjauhan 3 datanya. Yang paling parah ini kalau data kalian low akurasi dan low presisi. Udah datanya berjauhan, tidak, dekat dengan yang target yang kita maksudkan. Nah, contohnya seperti ini, saya mau, nge-zoom nih, high average akurasi, high presisi. Kalian pernah, ngambil data GPS waktu geodas?
Pernah ngambil data GPS nggak? Pernah Pak. pakai pernah pakai, hardware perangkat GPS, Sarah? Nggak kedengeran? Terus ada yang pernah pakai GPS nggak? Yuk, dari 56, siapa? Ada yang pernah? Terus. Nah, misalkan ini, yang pertama saya ngambil ini titik koordinat di daerah zaman dulu, ini di daerah, Semanggi, di tengah-tengahnya. Saya ngambil titik GPS, tek 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 tek. Nah, ketika saya udah ngambil GPS, saya plot di atas peta, oh hasilnya bagus nih, memang saya ngambilnya di sini dan ngumpul semuanya di sini. High akurasi dan high presisi. Nah, tapi saya ngambil ini nih, ngambil sekali lagi cek, ternyata pas waktu diplot di atas peta, dia melenceng semua di sini. Jadi low akurasi tapi high presisi. Akurasinya rendah karena dia bergeser ke sini. Tapi karena kemudian hampir semuanya di titik ini, dia presisinya adalah tinggi. Kemudian ada yang, di sini low akurasi dan low presisi, dia, harusnya ada di sini, dia melenceng jauh di sini, dan setelah melenceng juga ini, menyebar seperti ini. Jadi low akurasi dan low presisi. Sementara di sini ada high akurasi tapi low presisi. Ya hampir, di sini semua, tapi presisinya dia rendah. Ini adalah yang, kualitas data. Nah, ini juga berhubungan dengan nanti kalian, survei, apalagi apakah survei JS-nya, apakah survei nanti kalian dalam, ngambil data, kependudukan dan segala macam, kualitas data yang kalian harapkan, itu menurut kalian yang mana nih dari 4 ini, yang akurasinya low, presisinya tinggi, atau presisinya tinggi, akurasinya low, atau yang mana? Menurut kalian mengambil datanya yang mana? Kira-kira? Yang mana? Yang akurasi dan presisi tinggi, Pak. Oke, nanti kalian betul kata Farel, ini kalian untuk mengambil data ya kalian harus akurasinya tinggi dan presisinya tinggi seperti ini. Nah, saya mau lihat video dulu 5 Assalamualaikum menit. warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas dua parameter yang biasa dilakukan pada verifikasi atau validasi metode analisis, sedangkan yang kedua adalah presisi, ketepatan. Sedangkan presisi itu keberulangan. Jadi kalau digambarkan, sedangkan adalah ketepatan ya. Jadi akurasi itu ketepatan, presisi adalah keberulangan. Ketepatan. Sedangkan presisi itu keberulangan. Jadi kalau digambarkan di sini ada sasaran di mana tepat adalah di sini, kemudian hasilnya beberapa kali percobaan terkenanya di sini. Jadi dari gambar ini kita lihat bahwa akurasinya rendah karena harusnya di sini, tapi dia kenanya di sini. Namun presisinya tinggi karena dari 6 kali percobaan ini semuanya terkenanya di bagian sini. Sedangkan yang lain, gambar kedua, dari 6 percobaan ke 6-nya mengenai bagian tengah sasaran. Jadi akurasinya tinggi
presisinya pun tinggi. Ini adalah yang kita harapkan ya dalam metode analisa kita. Kemudian yang ketiga, itu akurasinya tinggi, presisinya rendah. Jadi akurasinya tinggi, hampir semua mendekat ke sasaran. Ketika di rata-rata, itu kita dapat hasil yang dekat dengan hasil yang sebenarnya. Namun presisinya rendah. Karena tinggi, ada yang tinggi sekali, ada yang jauh, ada yang rendah sekali, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir, akurasinya rendah dan presisinya rendah. Jadi, sudah akurasinya rendah, presisinya pun rendah. Nah, ini sejelek-jeleknya kalian ngambil data atau melakukan pengukuran, ya ini akurasinya rendah dan presisinya rendah. Jangan sampai kalian mengambil data, melakukan pengukuran, ya seperti ini. Kalau misalkan yang paling kita harapkan yaitu akurasi tinggi dan presisi tinggi. Namun kalau misalkan ini akurasi rendah tapi presisinya tinggi, mungkin ini ada salah di alatnya nih. Semuanya ngukurnya di sini, presisinya tinggi, tapi ternyata akurasinya rendah. Biasanya karena ada belum dikalibrasi atau misalkan GPS. Kalau kalian pakai GPS itu berhubungan dengan satelit. Makin kalian banyak dapat satelitnya, makin akuratnya bagus. Ya, tapi mungkin kalian ngambil data ketika dapat satelit dari GPS-nya masih sedikit, ya mungkin hasilnya seperti ini nih. Presisi titiknya di situ aja, tapi ternyata melenceng, nggak akurat seperti ini. Ini yang kalian harus perhatikan dalam untuk data yang Jadi, ada di sini. Nah, ini kualitas data yang harus kita lihat adalah ketidakpastiannya seperti apa, kemudian ini ada penggunaan informasi, penggunaan data, kita harus ada dalam produksi data itu harus ada QC-nya, quality control. Di quality control nanti kita harus lihat standar metodenya seperti apa, standar produknya seperti apa, spesifikasi tekniknya seperti apa, kemudian kalau di sistem informasi ada SDI-nya, kemudian ada harmonisasi interoperability ketika melakukan penukaran data, kemudian nanti ada yang namanya CQR, Common Quality Requirement, kemudian proses management, kemudian kalian nanti akan di akhir akan kita bahas tentang metadata, apa itu metadatanya, kemudian di sini penggunaan informasi, ada tentang analisis spasial dari ataupun perambatan kesalahannya. Nah, ini saya ingin sedikit loncat aja. Ini ada yang namanya metadata. Kita akan dengar 1 menit penjelasan dari video YouTube-nya. Sorry. Sahabat data, kali ini kita akan memperkenalkan istilah metadata statistik. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Nah, jadi nanti kalau kalian sudah ngotak-atik datanya yang banyak, bisa ribuan, ratusan ribu, atau misalkan gigaan, datanya sampai bergiga-giga ataupun bertera-tera, kalian harus ada yang namanya metadata. Di sini metadata pengertiannya adalah metadata adalah informasi yang terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, ataupun dikelola. Jadi karena data ataupun informasi itu nggak cuma nanti buat kalian saja, pembuat datanya mungkin nanti di-sharing sama orang lain. Jadi kita harus bikin keterangan nih, oh ada yang namanya metadata, kita bikin metadata untuk
membuat sebuah informasi terstruktur tentang data tersebut ataupun tentang, deskripsinya, menjelaskan, menemukan atau menjadikan suatu informasi mudah ditemukan kembali. Misalkan, data kalian mendigit, tutupan lahan, kalian nanti di metadatanya harus jelaskan yang pertama, oh kalau untuk sumber datanya dari citra satelit atau misalkan sumber datanya dari foto udara, ini harus jelas tuh sumber data dari mana. Kemudian ini, tutupan lahannya tahun berapa? Apakah tahun 2000, tahun 90, tahun 80? Di metadatanya kalian harus tuliskan tahun, oh tahun 2000. Tadi yang pertama, diisi metadatanya adalah sumbernya, misalkan sumber citra satelit Landsat. Yang kedua metadatanya itu adalah misalkan tahun 2000, 2020. Kemudian kalian melakukan, pendigitasian atau, metode untuk melakukan, tutupan lahannya interpretasinya apakah klasifikasi ataupun interpretasi citra manual dengan mendigitasi. Nah, kalian harus tuliskan. Karena ya itu, ini kita udah mulai di era namanya big data, data itu banyak banget, kalian nanti akan, kewalahan kalau masuk ke dunia kerja, kalian akan kebingungan mana data yang bisa dipakai, mana yang datanya tanda kutip hanya sampah, nggak bisa kalian pakai, yang ngebuatnya asal-asalan, ya itu kalian harus tahu. Nah, makanya kalian harus nanti kalau membuat suatu data itu dilihat metadatanya atau kalaupun kalian menerima data nih, kalian harus melihat dulu metadatanya dulu. Misalkan, oh tutupan lahan ini tahun berapa, kemudian, sumbernya citra satelit apa, kemudian metodologinya nanti apakah klasifikasi supervised, unsupervised, dan selanjutnya. Kemudian ini metadata record file of information capture basic characteristic of data or information research. Kemudian who, what, when, where, and how of research. Jadi nanti di dalam metadata itu pasti ada informasi who, siapa pembuatnya, what, apa yang diolah, when, kapan data tersebut diproduksi, where, di mana data tersebut, kemudian how of research, bagaimana memprosesnya. Jadi kita harus memberikan informasi ini, 5W 1H. Jadi who, what, when, where, and how. Kemudian ini help people who use geospatial data find and they need and determine how best is to use. Jadi nanti akan menolong orang-orang yang misalkan kalau ini datanya data JS untuk mencari datanya, kemudian mereka butuh datanya yang seperti apa, dan determine how best to use, dan menjelaskan bagaimana sih cara yang paling bagus untuk menggunakannya. Kemudian support producer in locating and using their own data resource. Jadi mensupport prosedur untuk mencari ataupun menggunakan data tersebut. Kemudian support data consumer untuk support mendukung pengguna data ya untuk mencari dan menggunakan datanya. Ini adalah metadatanya. Nah, kalau saya lihatkan data nanti kalian simpelnya seperti ini. Nah, data yang paling gampang misalkan saya punya data ini data dari kalau nggak salah dari Kominfo, ini data node-node seperti ini, terus datanya ya bisa datanya Excel. Nah, kalau saya kebawahin ini sekitar ada 5.000 kolom. Kemudian nomor ada, oh ternyata ini tentang tower, kemudian ada sel ID, ada koordinatnya dan segala macamnya. Nah, ini kalian harus tahu nih metadatanya. Oh, nanti kalau di metadatanya dijelaskan site ID itu apa, sel ID itu seperti apa, pengertiannya, kemudian NAID itu apa, kemudian longitude, latitude, dan seterusnya. Ini baru kita pakai datanya ini cuman 5.000 data. Saya punya data lagi seperti ini. Misalkan kalau ini paling satu Excel ini satu Excel ini paling besarannya ya paling juga 10 mega atau 5 mega. Saya punya data sampai data JS ini sampai berapa giga ini? Ada yang bisa lihat?
Yang paling atas ini berapa giga nih? Sekitar 72, Bang. 72 giga. Nah, ini jadi data-data ini kalian ya nanti ngolah datanya ya nggak akan cukup ya pakai Excel seperti ini. Nanti ada yang namanya spatial database atau paling sederhana ada yang namanya geodatabase. Kalau ini udah pakai spatial database, pakai PostGIS. Kita nyimpen datanya kalau saya coba mana new database apa script view table general scale account filter Nah ini nanti kalian akan ya ngotak-atik data itu nggak cuman data yang 5 mega, 10 mega, 1 giga, bahkan ada data-data yang sampai 90 giga, 64 giga gitu. Jadi ya nanti kalian data itu ya harus tadi meskipun data kalian banyak, tapi ternyata datanya itu misalkan tadi akurasinya rendah, kemudian presisinya rendah, ataupun kualitas datanya rendah ya, itu kalian akan rugi gitu. Jadi kalian ketika nanti ngambil data, apalagi datanya nanti udah berpuluh-puluh giga ataupun beratus-ratus giga seperti ini ya, kalian harus pastikan data itu akan benar seperti ini. Kemudian nanti datanya ya bisa dalam bentuk tadi si SHP ataupun Excel ataupun tadi spatial database. Nanti kalian akan seminggu depan kalau nggak salah kalian udah mulai praktikum. Di praktikum kalian ada yang namanya kotak-atik yang namanya GDB. Pernah dengar ada yang namanya geodatabase? Ada yang pernah dengar? Belum ya? Nah, ini contohnya saya punya data yang simbol ini data line, polygon, atau polyline? Yang saya tunjuk pakai mouse ini kira-kira. Ada yang tahu? Poin, Pak. Poin. Yang bawahnya? Polyline. Polyline. Nah, agak berbeda kalau misalkan dalam bentuk SHP dia warnanya hijau-hijau seperti ini. Kalau udah di dalam geodatabase nanti kalian akan coba bikin data SHP tapi dalam bentuk geodatabase seperti ini, bentuk warnanya seperti abu-abu ini. Saya mau contohkan salah satu penerapan SHP import di dalam geodatabase. Ini ya saya punya data jalan di Kota Bogor. Nah, kenapa sih data itu harus dibikin ke geodatabase? Nah, salah satunya ini saya mau coba melakukan ada yang namanya network analysis. Misalkan kalian pernah nyobain pakai Google kan? Oh, misalkan saya mau add data dulu, misalkan mau dari data, misalkan biar kelihatan jalannya mana? Oke, base map online. Ini Google Maps. Base map-nya Google Map mana? Nah, misalkan saya mau dari Rumah Sakit Hermina Bogor di sini, mana Rumah Sakit Hermina, ceklek. Saya mau jalan ke rumah saya, misalkan di sini itu adalah di komplek PDK seperti ini, ceklek. Nah, sama ya kalau di HP kalian tinggal klik-klik HP atau di searching. Nah, kalau di JS ya kalau di desktop di ArcGIS saya mau pertama dari sini, kemudian saya mau ke rumah saya yang paling dekat di sini nih, di nomor 2. Kita bisa melakukan penganalisisan seperti ini. Tinggal search, oh ternyata yang paling dekat lewat sini, karena di sini mungkin ada junction yang nggak benar atau apa dan segala macam. Kita lihat rutenya seperti apa. Rutenya itu bisa dilihat seperti ini. Mana sih? Oh, mana ya?
Oh, sorry, mana sih? Direction. Seperti ini. Atau kalian kalau selain rute ada juga misalkan kalian, oh saya mau punya misalkan, saya punya misalkan, apa ya, saya punya saya punya, Alfamart itu ada di daerah sini, di daerah sini, di daerah sini, kemudian di daerah sini. Saya pengen tahu, saya mau bikin minimarket lain, di luar Alfamart yang, nanti area untuk, pelayanannya atau ya saingannya nggak terlalu banyak, seperti apa, ya tinggal saya klik-klik lokasi existing-nya dulu, kemudian bisa saya setting, oh saya pengen yang di luar 1 kilo ataupun di luar 2 kilo. Misalkan seperti ini, saya klik seperti ini, nah baru bisa kelihatan, oh Alfamart yang ini dia melayani yang 1 kilo itu yang warna coklat tua, oh yang 2 kilo dia yang, warna coklat muda. Berarti kalau saya mau bikin misalkan minimarket yang baru, berarti saya harus ada di luar yang warna coklat muda ataupun coklat tua seperti ini. Ini banyak analisis-analisis yang bisa kita lakukan. Nanti kita akan belajar untuk analisis spasial itu di, minggu besok. Minggu besok saya masuk ke, analisis GIS, kita akan coba melakukan analisis-analisis yang seperti ini. Nah, untuk melakukan, seperti ini saya ingin kalian melakukan tugas dulu. Kalian kan udah bikin kelompoknya, jadi selain kelompok, yang besar, nanti saya akan beberapa kali ada tugas kecil-kecil. Nah, ini kalian silahkan, coba, eee, coba, buka 2 tutorial ini. Yang pertama ini adalah di sini, saya share di grup ya. Kemudian yang kedua di sini. Oke. Nah, yang pertama tutorial yang pertama dia, cara untuk mempersiapkan datanya, data si JS-nya kalian cuman butuh data jaringan jalan. Jaringan jalan kalian udah pernah download dari Inagio Portal kan ya? Pernah download? Dari, Inagio Portal kalian tinggal download aja, kemudian kalian persiapkan datanya. Nanti kalian tinggal buka salah satu tutorial persiapan data, kemudian kalian harus men-split-split, jalannya, caranya seperti apa, itu ada di, tutorial yang pertama. Sebentar. Tanggal 9 Oktober. Nih kalian jalan split dan seterusnya seperti ini. Kalian, dapat data seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalian, tinggal bikin sebuah pura-puranya menganalisis. Kalian waktu SMP ataupun SMA, kalian, PPDB-nya jalurnya zonasi bukan? Bener nggak? Oke. Iya, Pak. Nah, zonasi ya? Oke. Nanti, zonasinya itu ada kalau nggak salah lokasinya ada yang berapa kilo sih harusnya dari sekolah? Saya lupa. Kalau nggak salah ada yang 500 meter itu yang, prioritas pertama, kemudian ada yang 1 kilo atau 2 kilo. Nah, kalian nanti bikin, ya analisis sederhana, kalian bikin jaringan jalannya, kalian nitikin beberapa, sekolah, misalkan SMP ataupun SMA, kemudian kalian bikin areanya. Oh, ini area untuk 500 meter, oh ini untuk 1 kilo, oh ini untuk 2 kilo. Dari data-data yang, kalian coba bikin, dari 2 tutorial tersebut. Jadi, biar minggu depan kita nggak terlalu banyak, materi ceramah, nanti saya pengen kalian di kelas, minggu depan, memperlihatkan hasil analisis kalian.
Tutorialnya sederhana, lihat aja di 2 tutorial tersebut, datanya itu cuman 2, data jaringan jalan kalian bisa download dari OpenStreetMap ataupun dari Inagio Portal, kemudian titik koordinat untuk si sekolah-sekolah kalian tinggal cari di Google, kemudian plot aja, kemudian nanti kalian bikin analisis, yang 500 meter dari sekolah tersebut areanya mana, yang 1 kilo mana, yang 2 kilo mana. Oke, itu untuk tugas minggu depan, karena minggu depan kita masuk ke dalam, materi analis GIS. Jadi nggak ngomongin data lagi, nanti kalian coba explore di YouTube, selain dari 2 tutorial tersebut, masih banyak lagi, silahkan kalian explore aja sendiri. Kita akan coba nanti di kelas minggu depan. Yang hari Senin, berarti hari Senin, kalian cuma punya waktu sekitar 2 hari lagi, kemudian yang hari Jumat, ya kalian masih punya waktu, sekitar 1 minggu lagi, gitu. Nanti untuk, tugasnya seperti apa, saya cuman cukup screenshot 1, hasilnya aja seperti apa, yang seperti ini misalkan screenshot aja si, si ArcGIS-nya, si Windows-nya seperti ini, upload ke e-kuliah kalian. Dan ini ngerjainnya jangan lupa per kelompok, bukan, sendiri. Jadi biar lebih mudah, kalau nggak salah kan kalian udah disuruh bikin, 1 kelompok 3 orang ya, 3 orang buat yang tugas besar, ya tugas untuk ini juga kalian kerjain, bareng-bareng, sama 3 orang, kemudian nanti, upload di, e-kuliah, nanti hari Senin dan hari Jumat kita akan diskusikan di kelas. Oke, selain absen, nanti absen saya yang tadi ada di grup, ada yang screenshot nanti akan saya masukkan, tapi di luar absen ada yang mau ditanyakan dulu mengenai, materi hari ini? Materi hari